perginya naik pesawat. Sambutlah salam dengan semangat agar kita mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Dengan bersyukur semoga kita mendapat rezeki yang melimpah, Suami-suami yang gagah, istri-istri yang salehah, pas seperti saya yang sedang mensyarah. Salawat dan salam kepada sang proklamator alam, putra Abdullah, buah hati Aminah, suami Khadijah, ayah Fatimah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Membangun Akrab Pemuda sebagai tonggak pembangunan Islam. Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita marak dengan istilah pergaulan bebas. Istilah tersebut bukan hanya menjadi buah bibir masyarakat, tetapi merupakan salah satu model yang sanggup menggelincirkan manusia ke dalam lembah perzinaan yang berujung pada pelacuran atau yang dikenal dengan istilah Prostitusi. Istilah tersebut bukan hal ini semakin menjamur dan membaur, marak dan merebak, bahkan sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari yang akibatnya tidak sedikit generasi kita, Anak-anak kita, remaja dan pemuda, bahkan kakek-kakek pun ikut dibuai dengan hayalan-hayalan jorok, pikiran kotor, otak mesum, hingga terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. pemerkosaan, perzinahan, Pencabulan kini telah menjadi santapan pagi, siang, dan malam hari. Bukan hanya itu, wahai hadirin, maraknya perjudian, ganja, lem, dan miras kini menjadi ancaman yang amat dahsyat bagi bangsa dan negara. Pendek kata, generasi muda saat ini harus waspada terhadap bahaya syahwat, bahaya syubhat, bahaya hurrimat. sebab generasi bangsa inilah yang menjadi sasaran utamanya. Mengingat betapa pentingnya peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka kali ini kami akan menyampaikan landasan surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَنظُرْ
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, dan maha penyayang, pencurah sayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Pemuda adalah unsur terpenting dalam suatu negara. Maju mundurnya negara bisa kita lihat melalui generasi mudanya. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan generasi mudanya, baik dari segi keilmuan ataupun ketakwaannya. Oleh sebab itu, pepatah Arab mengatakan, Ayatul adyan biyadis subban. Maju mundurnya agama ada di tanganmu, wahai generasi muda. generasi muda merupakan pagar dalam negara, benteng dalam agama. Simbolik ini memang enak untuk didengar, mudah untuk diucapkan, tetapi pembuktiannya lah yang harus kita pertanyakan. Apakah simbolik tersebut hanya sebagai pemanis kata atau hanyalah untayan dalam berita? Jawabannya ada di pundak kita, wahai generasi muda. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali kita bertanya, sudah berapa banyak yang disumbangkan negara kepada kita, atau apa yang diberikan agama kepada kita. Tetapi yang perlu dan harus kita renungkan adalah, sudah berapa banyak kita berbuat untuk bangsa ini, atau sudah berapa banyak kita berkorban untuk negara ini? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, ada ingat pangkalnya? Wal takum. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah insan-insanan beruntung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dari ayat tersebut dapatlah kita mengambil pengertian bahwa pemuda adalah merupakan ujung tonggak dakwah Islam masa depan, yang sebentar lagi tongkat estafet itu akan diberikan kepada kita generasi muda oleh generasi tua yang dengan sendirinya rapuh dimakan lanjut usia. Kemudian yang perlu dan harus kita ketahui, sebelum kita menjalankan tugas yang mulia ini, kita tidak boleh mudah terbawa arus massa, karena pemuda itu laksana mercusuar di tengah samudra. Semakin banyak ombak menggulung, semakin besar badainya. Semakin kuat arus menghadang, semakin kokoh berdirinya. Jangankan runtuh, goyah pun tidak. Sikap inilah yang
wahai generasi muda. Sebab pakar-pakar ilmu mengatakan rintangan bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dihadapi. Laut takkan indah tanpa gelombang. Malam takkan cerah tanpa bintang. Dan bintang pun takkan bersinar tanpa kegelapan malam. Perjuangan takkan berarti tanpa pengorbanan. Bulatkan tekad, Raih tujuan. sikap inilah yang harus kita miliki wahai generasi muda. Cikal bakal generasi emas di masa yang akan mendatang. God will never change the fate of nation before the people take their destiny. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu negara sebelum mereka merubah takdir mereka sendiri. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Inilah sikap yang harus kita miliki wahai generasi muda. Akhirnya dengan bismillah kita mulai perjuangkan semangat muda kita. Kita kobarkan semangat muda kita demi bangsa dan agama dengan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran dengan baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Khilaf dan salah mohon dimaafkan. Lembayung indah di senja hari, Berpadu dengan cerahnya mentari, Dengan iman dan takwa pada Ilahi, mari kita bangun generasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 giliran ke-6. Nomor urut 13 giliran ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Robert Deans, seorang penulis berkebangsaan Amerika, dalam karyanya Believe That Ways to Hell and Wealthin mengatakan, sesungguhnya keyakinan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ungkapan tersebut juga ditegaskan oleh Ibrahim El-Fiqi dalam karyanya Memperbaiki Nasib, halaman 59, bahwa jika Anda mampu mengubah keyakinan banyak orang, maka Anda dapat mendorong orang lain melakukan perubahan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita agar jangan hanya duduk termenung, berpangku tangan, melainkan harus bangkit berdiri, menyingsingkan lengan baju, melangkahkan kaki ke depan untuk bekerja, berkarya, dan berusaha. Namun kenyataannya, hadirin, kita jauh tertinggal dari bangsa lain. Amerika sudah mengambang buana menjelajah luar angkasa. Kita masih di rumah saja. Bangsa Jepang sudah membudayakan teknologi, Sedangkan kita masih banyak gagap teknologi. ekonomi kita dikuasai oleh bangsa Cina, sedangkan eksistensi kita hanya menjadi bangsa yang lemah. Sedangkan bangsa yang lemah hanya akan menjadi bangsa penonton yang menggantungkan diri kepada bangsa-bangsa maju lainnya. Demikian ungkapan Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Hadirin, jikalau bangsa ini ingin maju dan ingin mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, solusi yang harus diperhatikan adalah dengan meningkatkan etos kerja dan kualitas generasi pemuda. Hal ini pula lah yang akan menjadi topik pembicaraan kami di ajang Musabaqah Syarhil Quran kali ini dengan judul Etos Kerja, Kualitas Generasi Pemuda, dan Pembangunan Bangsa. Sebagai landasan, marilah kita simak firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui alam yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Ayat tersebut memberikan penegasan kepada kita agar giat bekerja, berkarya, dan berusaha. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam kalimat, i'malu ma syi'tum, bekerjalah kamu sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Demikian penegasan Imam Ali As-Sabuni di dalam Sofatut Tafatir. Selanjutnya, jika kita kaji lebih dalam, kata i'malu mengandung sirat amr yang bermakna perintah. Sedangkan di dalam kitab Al-Mustashfa bil Ilmil Usul karangan Alam Rosadi dijelaskan, al-aslu fil amri lil wujub, pada dasarnya perintah itu menunjukkan adanya suatu tanda kewajiban. Dengan demikian, wajib hukumnya bagi kami, saudara-saudara, dan seluruh komponen bangsa untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mari kita simak senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerjamu, menggapai negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, sing-singkan lengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa. Satukan asa, gapailah cita untuk membangun Indonesia. Indonesia. Saudaraku, jika hal tersebut menjadi cerminan kehidupan kita, maka insya Allah akan terciptalah generasi yang berkualitas, berwawasan luas, punya integritas, dan komitmen yang lugas. Pemuda adalah lambang keberanian yang tak pernah luntur. Pemuda adalah lambang kekuatan yang tak pernah hancur. Pemuda adalah lambang semangat yang tak pernah mundur. Karena pemuda memainkan peran yang jitu dan mempunyai potensi serta energi yang besar dan dapat dibanggakan. Hadirin, Islam tidak mengajarkan kemalasan kepada kita. Islam juga tidak mengajarkan untuk rajin beribadah tapi lupa berusaha. Namun Islam mengajarkan agar kita menyeimbangkan antara ibadah ritual dan ibadah sosial, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ واذكروا الله كثيرا
ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Khalid Abdurrahman Al-Hakim di dalam kitabnya Safwatul Bayan bil Ma'anil Quran menjelaskan, an idza qudiyatis shalah tafarraqu litasarrufi fi hawaij. Jika kamu telah mengerjakan sholat, maka berpencarlah bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Saudaraku, inilah konsep Islam yang berhasil memberikan energisitas kepada umat terdahulu sehingga mampu menguasai peradaban dunia. Lalu, bagaimana dengan umat Islam saat ini? Dr. Ismail Sabeni Hamdallah, seorang pengamat sosial, mengatakan, umat Islam saat ini merupakan bangsa yang tertinggal jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Hadirin, kenapa mereka bisa maju sedangkan kita tertinggal? Jawabannya, karena mereka memiliki mental disiplin yang tinggi, sedangkan kita masih dililit dengan mental apatis, pesimis, bahkan mental pornes. Akibatnya nilai moral anak bangsa kian terpuruk, Perilaku sosial bangsa ini yang buruk, kekerasan terhadap anak merangkak naik, bahkan tayangan media semakin tak mendidik. oleh karena itu, wahai umat Islam, Wahai bangsa Indonesia, bangkitlah, hiasilah masa depan dengan rajin dan giat bekerja, tinggalkan kemalasan, ukir prestasi. ingat, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Hadirin, saatnya kita bangsa Indonesia kian berusaha dengan etos kerja yang tinggi, serta pemuda dan pemudi yang mengisi masa mudanya dengan berbagai kreasi. Jika tidak kita, siapa lagi? Jika tidak kini, kapan lagi? Insya Allah kita akan menjadi bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Hadirin, jikalau bangsa ini ingin maju dan ingin mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, mari satukan persepsi, Samakan visi misi, bekerja berkarya, dan berusaha demi Indonesia. jika ada bilah dan rotan, Jangan diraut pisau berkarat. jika ada salah penyampaian, Maafkan kami, dunia akhirat.